Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel FreeCodeS lagi. Video kali ini kita akan bahas tentang network NAT dan isolation. Kita gabungin aja ya, NAT dengan isolation. Oke, sebelumnya kita udah bahas tentang bonding. Mungkin untuk NAT dan isolation ini gue nggak bahas secara spesifik, gue bahas sebentar aja. Jadi NAT ini biasanya digunakan itu untuk internal. Itu untuk internal. Jadi misalkan kita ada KVM tapi bukan dipakai untuk dia enterprise, tapi dalam satu node. Contoh lah, misalkan kita di dalam satu host itu kita menggunakan Docker. Nah, Docker itu biasanya menggunakan untuk pod-podnya, untuk kontainernya dia menggunakan network NAT. Jadi nggak langsung masuk ke bridge. Seperti itu. Bisa juga kita menggunakan KVM, kita menggunakan NAT atau isolation kayak gitu. Cuman kalau bedanya NAT dan isolation mungkin udah banyak yang tahu, tapi gue bahas di sini sedikit. Jadi kalau NAT itu kita ada satu VM ya, satu VM. VM-nya itu dia bisa connect keluar, tapi dari luar nggak bisa connect ke dalam. Itu kalau NAT. Jadi misalkan dari luar ke dalam itu nggak bisa kalau NAT. Tapi kalau dari si VM-nya, dari dalam si VM-nya keluar itu bisa. Nah, kalau isolation itu adalah dia nggak bisa keluar dan dia nggak bisa ke dalam. Dia cuma bisa ngobrol antar VM. Jadi antar network isolation aja. Seperti itu. Nah, biasanya ini digunakan di workstation, di Docker gitu ya. Jadi bukan skala gede, tapi skala node, skala kecil. Contoh misalkan gue ini di dalam KVM. Oke, gue ada satu network. Sebenarnya ini digunakan untuk virtualisasi banyak kan. Gitu. Tapi kalau bonding natif itu biasanya butuh physical. Kalau bridge itu biasanya untuk virtualisasi juga. Cuman nanti ya kita bahas setelah ini, kita bahas bridge. Ini kita bahas ini dulu. Nah, seperti ini gue bikin NAT. Tipenya apa NAT gitu kan. Ini ada NAT gitu kan. Ini ada NAT. Ini isolate nih. Isolate network. Jadi gue punya network 190, 23 itu dia isolate. Kalau ini adalah NAT. Beda ya. Beda sama, beda. Yang ini 22, yang ini 22, yang ini 23. Jadi misalkan contoh, misalkan gua ada VM ini, VM mati aja, gua kasih contoh buat contoh doang interface ya. Nah, ini kan dia bridge ya, bridge BR354. Nah, ini misalkan gua pakai NAT, mana NAT ini, misalkan gua pakai interface ini, oke. Nah, berarti gua nanti di segmennya adalah menggunakan IP NAT yang tadi, yang 10.190 berapa tuh? 22 ya, 22 dot sekian. Nah, dia pakai IP itu. Nah, cuman kalau ketika kita pakai IP ini, kita nggak bisa connect dari kayak gue nih, dari PC gue nih. Dari PC gue ke dia nggak bisa, tapi harus dari hostnya. Ini misalkan dari hostnya nih. Hostnya si server bisa. Gitu. Kalau dari hostnya misalkan kita jumping dulu, connect ke konsol ke hostnya, baru ke sini gitu. Karena gateway-nya ada di hostnya. Gitu. Jadi kalau kita cek IPA, kita grab 10.190 ya. Nah, ini nih. Ini adalah kalau nggak salah ini yang tadi yang NAT ya, ini yang isolate. Nah, karena hostnya tuh gateway-nya, jadi gateway-nya tuh ada di hostnya. Seperti itu. Dan sama sih kalau isolate juga seperti itu. Jadi kalau kita setting yang isolate, tadi isolate adalah network. Mana network? Nah, ini network isolate. Nah, ini juga gitu sama. Kalau kita setting ini dari luar nggak bisa, dari dalam nggak bisa. Dia harus connect dari hostnya. Jadi kalau kita mau SSH, kita harus jumping dulu dari hostnya, baru jumping ke sini. Seperti itu. Ya. Nah, ini kita bisa bikin. Kita buat terserah. Kita mau bikin IP NAT, IP isolate. Kita bisa bikin mandiri tanpa harus bantuan network engineer. Karena kalau kita, jadi kebutuhan ini, kita misalkan butuh satu segmen IP. Nah, kita nggak mau nambah VLAN gitu di networknya. Nah, kita bisa pakai NAT atau isolate.
Nah, biasanya NAT ini digunakan itu biasanya untuk Docker. Docker itu kan biasanya kan IP-nya banyak tuh, NAT-nya sekian sekian sekian. Jadi biar nggak terpengaruh oleh si siapa namanya si pot-potnya itu nggak terpengaruh oleh networknya. Dia nggak di bridge seperti NAT. Jadi NAT-nya itu cuman bisa ngobrol ke hostnya gitu doang. Tapi si kontainernya dia bisa keluar juga, bisa ngobrol ke tempat lain. Gitu. Jadi fungsinya itu. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah ya. Mungkin udah familiar. Jadi gue nggak bahas detail banget tentang ini NAT sama ini karena memang simple sih network NAT itu dan isolate itu, jadi nggak terlalu ribet ya. Ya mungkin itu video dari saya. Jadi kesimpulan adalah biasanya NAT dan network isolation itu digunakan di hypervisor atau workstation, tapi dia hanya menggunakan single network yang ada di host tersebut. Jadi dia tidak connect ke network environment-nya, tapi dia mengandalkan si host tersebut. Nah, kalau NAT itu misalkan dia si hostnya bisa keluar internet, si NAT juga bisa ikut keluar si VM-nya. Tapi kalau di isolation dia nggak bisa. Dia hanya bisa connect ke dalam satu jaringan si network isolation tersebut. Oke, sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.